Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia. Hai semua, pasti kalian sudah tahu tentang berita mengenai ancaman resesi ekonomi yang akan melanda di tahun 2023. Ya, perekonomian di berbagai negara besar di dunia sedang terpuruk. Kabarnya, hal ini juga bisa membawa dampak kepada Indonesia. Sebenarnya, apa sih resesi itu? Dan mengapa masyarakat sangat khawatir jika hal itu benar-benar terjadi? Berikut penjelasan mengenai apa itu resesi. Resesi adalah kondisi pertumbuhan ekonomi real tumbuh negatif atau dengan kata lain, terjadi penurunan produk domestik bruto selama 2 kuartal berturut-turut dalam 1 tahun berjalan. Resesi ditandai dengan melemahnya perekonomian global dan akan mempengaruhi ekonomi domestik negara-negara di seluruh dunia. Kemungkinan suatu negara mengalami resesi semakin kuat apabila perekonomian negara tersebut memiliki ketergantungan pada perekonomian global. Resiko ekonomi dapat menyebabkan terjadinya penurunan semua aktivitas ekonomi seperti keuangan perusahaan, lapangan kerja, dan investasi secara bersamaan. Resesi 2023 saat ini memang baru berupa ramalan atau prediksi, namun tidak ada salahnya untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan mitigasi mungkin untuk mencegah atau menekan risiko buruk yang berpotensi terjadi jika resesi tahun ini benar-benar terjadi. Kalau kita bisa melewati tahun 2020 yang penuh tantangan, kita juga bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi prediksi resesi di tahun 2023. Kita semua tidak perlu khawatir, karena terdapat berbagai cara untuk mengatasi resesi ekonomi yang dapat kita lakukan agar mampu bertahan melewatinya. Berikut adalah beberapa cara untuk menghadapi resesi 2023. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri jika suatu waktu terkena PHK. Bank sentral akan menaikkan suku bunga demi stabilitas moneter. Di satu sisi, kenaikan suku bunga tersebut juga terdampak terhadap ketahanan keuangan sebuah perusahaan, sehingga mau tidak mau melakukan PHK terhadap pegawai menjadi langkah terakhir bagi perusahaan untuk bersama-sama bertahan terhadap ancaman resesi. Yang kedua yaitu mulai mempelajari keahlian baru. Mau tidak mau menghadapi resesi, kita semua harus tetap mengembangkan diri. Pepatah bijak mengatakan, semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu menghasilkan. Keahlian baru juga memungkinkan kamu untuk mendapatkan pekerjaan baru yang bisa jauh lebih baik untuk kamu. Yang ketiga yaitu jangan panik terhadap investasi. Saat orang-orang secara masif menjual portofolio investasi mereka karena membutuhkan dana segar, maka tren tersebut sebaiknya dihindari. Sebab di awal saat menginvestasikan dana, kamu sudah lebih dulu menelaah kinerja perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu cari alternatif penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Masyarakat bisa memulainya dengan memanfaatkan hobi untuk mulai berbisnis dan menghasilkan pemasukan tambahan. Masyarakat juga dapat berjualan online, mengingat semakin merajainya e-commerce. Selain itu, investasi juga menjadi pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah minimalisir pengeluaran yang tidak penting. Jika pada kondisi ekonomi bahkan positif, masyarakat tidak ada rasa beban membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan yang bersifat hiburan, seperti belanja, berlangganan layanan streaming, atau menonton konser. Namun, adanya ancaman resesi pada tahun 2023 mendatang, sebaiknya kebiasaan itu perlu diminimalisir atau ditunda sementara waktu. Jadi, kesimpulannya adalah menghadapi resesi ekonomi dapat dimulai dengan memperlakukan beberapa batasan terhadap diri sendiri dan memperluas koneksi untuk membentuk passive income. Mari bergabung bersama kami, penerimaan mahasiswa baru Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk yang memiliki 4 fakultas dan 9 prodi. Segera daftarkan diri kalian di kampus Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk.